Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas tentang tindakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kota Depok, wakil rakyat yang terhormat. Ya, meskipun kemarin saya sudah bahas mengenai masalah ini, tetapi karena tindakan dan perbuatannya ini sehingga harus mengulas lagi masalah ini. Nah, seperti yang kita saksikan pada tayangan video yang beredar ya, seorang oknum anggota DPRD Kota Depok telah memberikan hukuman kepada sopir namanya Ahmad Misbah ya. Itu kepalanya diinjak, di push up, guling-guling di tengah jalan. Nah, sebelum dihukum push up guling-guling, infonya Ahmad Misbah ini bagian wajahnya itu digampar, dipukul sekali. Kemudian dia disuruh guling-guling, push up. Nah, ini kan merupakan tindakan yang kurang ajar, tidak patut, tidak etis ya, dilakukan oleh seorang pejabat publik, apalagi dia adalah wakil rakyat. Ini kasihan rakyat diberikan tindakan yang seperti ini ya. Nah, oke, baik teman-teman. Boleh nggak sih menghukum seseorang karena kesalahannya? Nah, misalkan seperti tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut. Nah, pada prinsipnya menurut hukum ya, menghukum seseorang atas tindakan dan perbuatan atau kesalahan yang telah diperbuatnya ini tidak boleh sebelum ada kekuatan hukum atau kepastian hukum yang mengikat. Nah, contohnya seorang hakim tidak boleh memberikan penghukuman terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, maka hakim boleh menjatuhkan atau menghukum seseorang setelah ada kekuatan hukum atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu teman-teman. Lalu bagaimana atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh oknum dewan tersebut? Nah, tetap salah, tidak dapat dibenarkan ya. Oknum dewan tersebut tidak mempunyai kewenangan, kapasitas untuk memberi hukuman terhadap seseorang meskipun seseorang itu telah melakukan suatu tindakan atau kesalahan ya. Tetapi yang berhak melakukan suatu penghakiman terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kesalahan adalah hakim setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, infonya teman-teman, nah anggota DPRD Kota Depok tersebut ya, atau wakil rakyat ini sudah dilaporkan oleh sang korban, yaitu Ahmad Misbah sebagai korban ya, sopir truk. Nah, dia membuat laporan, ini nomor LP-nya, sumbernya saya dapat dari Tribun News. Nomor laporan LP model B ya, LP garing B garing 2267 garing 9 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Polres Metro Depok tertanggal 23 September 2022. Nah, anggota DPRD tersebut sudah dilaporkan teman-teman ya oleh korban, yaitu sopir bernama Ahmad Misbah, usianya 24 tahun. Nah, laporan tersebut atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Nah, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, berapa ancaman pidana teman-teman? Nah, kalau di ayat satunya pasal 351 ini mengenai penganiayaan ini paling lama 2 tahun ya, paling lama 2 tahun 8 bulan penjara teman-teman. Nah, kalau di ayat 2 jika mengakibatkan luka berat, nah
maka ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Lumayan lama juga ya, gila ini kalau seorang anggota dewan diduga telah melakukan penganiayaan dan bersalah, nah maka ancaman paling berat itu 5 tahun, lama dia di penjaranya nanti. Nah, lalu karena kita melihat tindakan dan perbuatan oleh oknum dewan tersebut, ya ini sebelum dia menghukum, dia memang melakukan pemukulan, informasinya dari korban langsung, pemukulan pada bagian wajah 1 kali. Nah terus kemudian dia disuruh push up, guling-guling di tengah jalan ke sana kemari ya. Nah lalu dia diinjak, nah, itu diinjak, kepalanya diinjak, kita lihat. Nah karena atas perlakuan ini masuk juga dalam kategori kejahatan terhadap seseorang, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Nah jadi jangan cuman pasal 351 aja kita masukin ya, tapi masukin juga tuh pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal 335 KUHP ya, meskipun ancaman pidananya ini paling lama 1 tahun, tetapi harus disertakan atau dijungtokan. Nah itu teman-teman, harapan kita ya, semoga kejadian ini tidak ada lagi anggota DPRD yang melakukan atau korban-korban sopir truk lainnya yang menjadi korban ke depan ya. Tapi mari kita tetap jaga emosional kita, jangan terlalu arogan, jangan karena mempunyai jabatan, posisi atau kaya mungkin punya segalanya, lalu seenaknya melakukan tindakan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, ingat, seseorang meskipun punya kesalahan ya tidak mesti harus dihukum, tapi panggil secara baik-baik, cari solusinya. Apa yang telah dia lakukan, misalkan dia menabrak, merusak sesuatu barang, maka panggil secara baik-baik, cari solusinya. Apakah dia harus mengganti barang tersebut dengan yang baru, atau menggantinya dengan uang yang setara nilainya dengan barang yang dirusak. Jangan kemudian melakukan tindakan yang konyol, tiba-tiba menghukum seseorang ya, menghukum seseorang di push up, guling-guling, lalu kepalanya ditendang. Ini kan kurang lucu, ini kurang ajar namanya, ini tidak baik. Apalagi ini dipertontonkan di hadapan publik ya. Oke, jadi ini pelajaran buat kita semua, semoga tidak terjadi lagi ke depannya teman-teman ya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam keadilan.